Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Biarlah sore hari ini kita boleh dipenuhi dengan sukacita Allah, sukacita yang luar biasa yang kita tidak dapatkan dari tempat yang lain. Mari kita sungguh-sungguh merindukan Dia. Tuhan kita Yesus Kristus menjamah setiap kita. Kita akan berdoa untuk mulai worship itu pada sore hari ini. Bapa, kami rindu melalui penyembahan di rumah pada sore hari ini. Kami boleh mengalami kuasa-Mu, kami boleh mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hadirat-Mu tercurah atas setiap kami. Hadirat-Mu boleh kami alami ya Tuhan pada sore hari ini. Kami menyerahkannya Tuhan semua pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami siap meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin, haleluya. Nyanyikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari angkat suara kita kepada Tuhan. Angkatlah suaramu, come on. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Haleluya. Berilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Oh yeah. Angkatlah suaramu, katakan. Angkatlah suaramu, oh puji dan serukan nama Yesus. Kan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Yeah, haleluya. Mari angkat suara kita, nyanyikan pujian sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan, angkatlah suaramu, amin, puji dan seru nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Mari gerakan kaki, gerakan kakimu. Menarilah, bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yeah. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak karena kasih-Nya,
telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, oh yes, nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia, yeah, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang baik, amin. Haleluya. Biar setiap kita terus menaikkan pujian kita yang terbaik Tuhan. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh yeah, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yeah, yeah. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah. Oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yeah, yeah. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh yeah, yeah. Oh sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah. Oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan kita baik, Tuhan Yesus baik, yeah. Oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah. Yeah, 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 yeah. Lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, 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 yeah. Lamanya Tuhan Yesus baik dari selamanya, lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, haleluya. Haleluya. Sebab Allah kita telah bangkit bagi kita semua.
memberikan pemulihan, memberikan sukacita, memberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Yeah. Gerakkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Wow, oh, oh. 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 Sama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu. Katakan. Yeah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, serahkan musuh, dan selamatkanlah umat-Mu. Sebab Engkau dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, yeah, yeah. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh telah dikalahkan. Setiap umatnya dibebaskan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, come on. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh dan selamatkanlah umat-Mu. Umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Yeah, yeah, yeah. Katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh telah dikalahkan. Setiap umatnya dibebaskan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit. Yeah, yeah, yeah. Mari bersorak. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh telah dikalahkan. Yeah, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Come on. Allah bangkit. Woo. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Bernyanyilah. Sebab musuh telah dikalahkan. Musuh dikalahkan. Setiap kita dibebaskan. Bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeah, yeah. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allahku dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita terus bangkit bagi kerajaannya. Biarlah setiap kita terus meminta pemulihan yang baru daripada Tuhan. Biarlah hati kita terus diperbaharui. Biarlah kita terus membuka diri kita supaya Roh Kudus-Nya bekerja dalam kehidupan kita lebih lagi. Oh, mari katakan pulihkan, come on. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah, bentuklah
menjadi seperti-Mu. Sebab kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Oh, ubah hatiku seperti hati-Mu. Oh, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bagaikan emas yang murni. Oh, bentuk hatiku selalu, oh, biar ku menjadi baru. Bebas dari semua, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ini kerinduan kami, biarlah Kau terus memulihkan setiap kami. Dengan kasih-Mu, bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Sebab kekudusan-Mu yang memenuhi, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Oh, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Oh, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru. Oh, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan-Mu, rupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan, kuduskan hatiku. Oh, ubah hatiku seperti hati-Mu. Yes, my Lord, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku. Yes, my Lord, selalu. Bebas dari semua yang jahat, dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Yes, my Jesus, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari sembah Tuhan, rindukan pemulihan dari Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memulihkan hidup kami. Bentuklah setiap hati kami ya Bapa. Ini hati kami terbuka di hadapan-Mu.
Biarlah Engkau yang bekerja menjamah hati kami ya Tuhan. Mari ya Bapa, ini kerinduan hati kami. Biarlah Engkau terus membentuk hidup kami serupa dengan Engkau. Oh Rabaya Syarala Rabaya Se. Biarlah setiap kami terus diperbaharui hari lepas hari, sampai kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Perilaku kami serupa dengan Engkau, pemikiran kami serupa denganmu Tuhan. Irabarabayase, Irabaralararararabayase, Syaralalararararabayas. Teruslah bekerja saat ini di dalam hidup kami. Jamah kami, lawat hidup kami, bawa kami semakin dekat denganmu Tuhan. Irabaralarararabayas, Syaralalararararabayas. Mari ya Bapa, teruslah berkarya dalam hidup kami, terus bekerja membentuk setiap kami. Mari ya Bapa, ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya, supaya Engkau membentuk kami seperti tanah liat di tukang periuk. Biarlah setiap kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus, hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Biarlah Engkau terus membantu kehidupan kami. Hallelujah. Sama-sama katakan, ubah hatiku seperti hatimu. Yes, my Lord. Kudus berkenan bagimu. Biarlah seperti emas, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Semakin serupa dengan Engkau, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku. Yes my Lord. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, oh, biar ku menjadi baru, bebas dari semua yang jahat, serupa denganmu, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, oh, hatiku. Pada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Oh, berkenan bagimu, oh, bagaikan emas yang murni. Mari bentuk hati kami, hatiku selalu, oh, biar ku menjadi ciptaan baru, oh,
hatiku Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Yes my Jesus, irabaya syarala rabarabaya se, irabara rabarabaya se. Haleluya Jesus. Biarlah setiap kami terus dikuduskan, biarlah setiap kami terus dipulihkan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, biarlah setiap kami yang mengikuti penyembahan ini Bapa, Yes, my Jesus. kami boleh mengalami pemulihan Tuhan, Amin. mengalami pembaharuan ya Tuhan. Yes, my Lord. Engkau membangkitkan roh kami Tuhan. Engkau semakin juga menyucikan, mengkuduskan kami oleh karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Isi hatimu ya Bapa. Biarlah Tuhan perkataan-Mu yang boleh hidup dan berkuasa mengubahkan kehidupan kami, mengajar, mendidik kami Tuhan, untuk tetap fokus kepada Engkau, untuk kami tetap melekat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah pengajaran firman Allah Tuhan Ya. boleh mendidik setiap kami, Amin. untuk kami menjadi dewasa secara rohani di hadapan Engkau ya Bapa. Yes, my Jesus. Membuat kami mampu mengatasi setiap kesulitan, persoalan dan tantangan kehidupan mendatang. Amin. Inilah doa kami kepada Engkau Bapa. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Urapi setiap kami para pelayan-Mu dengan urapan daripada Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, Thank you, my Lord. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang ada di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada, kita akan belajar firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita membaca dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Di perikop itu ditulis Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan terlebih dahulu supaya nanti kita bisa mengikutinya. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24. Perahu murid-muridnya sudah berada di beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia
dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Terus ayat 31, ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? 32, lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah. Ayat terakhir, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Saudara, mari kita belajar dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat malam hari ini. Saudara sekalian, ada banyak pelajaran penting yang ada di peristiwa ini, saudara sekalian ya. Kita melihat, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Saudara, kita melihat ayat 22 atau ayat 23 terlebih dahulu ya. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara sekalian, kalau dari ayat ini kita bisa melihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, Yohanes Pembaptis, mereka dipenggal kepala, dia dipenggal kepalanya, mati oleh Herodes, saudara, ya, sebagai hadiah. Nah, saudara, maka Yesus tahu, maka untuk menghadapi pelayanan ke depan, saudara, Yesus walaupun meskipun dia seorang guru dan Tuhan, dia sedang memberi teladan kepada setiap kita, saudara. Ini yang ingin sampaikan. Yesus, dia guru dan Tuhan bagi setiap kita. Dia sedang memberikan teladan kepada kita bahwa dia membangun keintiman dengan Bapaknya. Dia sendiri bersekutu secara pribadi dengan Bapa di surga, supaya ia menjadi satu, bisa bersatu, memiliki penyertaan Tuhan, penyertaan Bapa dalam setiap hal yang dilakukan. Dia butuh penyertaan Bapa. Saudara, dia menjalin hubungan dengan Bapaknya. Dia menyendiri, dia berdoa, dia bersekutu dengan Bapaknya untuk menghadapi pelayanan-pelayanan ke depan, saudara. Untuk hal-hal yang dilakukannya. Saudara, ini mengajarkan kepada saya secara pribadi betapa pentingnya, saudara, kita mesti naik di atas bukit. Saudara, kita mesti berada dalam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Saudara, luar biasa. Saudara, dengan berdoa kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Dengan berdoa kita dapat suplai kekuatan. Ada semangat, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita di saat kita bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya di saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita dapatkan arahan dari Tuhan, kita dapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan, kita dapatkan bimbingan Tuhan, kita dapatkan apa yang harus kita lakukan dan kerjakan di jalan-jalan hidup kita. Saudara, bukankah manusia kita seperti kita, manusia yang serba terbatas kemampuannya dan kebisaannya. Dan memang saudara, kita tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Lah Tuhan Yesus, saudara, dia mengajar kepada kita, dia berdoa seorang diri, ada persekutuan dengan Bapaknya. Nah saudara sekalian, hal pertama ini penting saudara, kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, patut kita teladani saudara. Bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting.
yang akan membangkitkan roh kita. Saudara, membuat kita punya daya dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kita melihat, saudara sekalian, di ayat yang ke-22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendaluinya ke seberang. Saudara, sementara itu ia menyuruh banyak orang atau orang banyak itu pulang. Saudara, dari sini kita melihat, saudara ya, meskipun apa yang Yesus itu katakan, kita mendapatkan perintah firman dari Tuhan, saudara, tidak menjamin kita bebas dari halangan rintangan. Meskipun firman Allah sudah kita lakukan kadangkala, saudara, kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, tidak menjamin, saudara, badai kehidupan itu tidak pernah datang. Jangan pikir, saudara, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, kita bebas dari masalah. Jangan pikir kalau kita sudah rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Allah, kita bebas dari kesulitan masalah kehidupan. Kita bebas dari kesusahan. Tidak, saudara. Kita melihat dari sini, saudara ya, yang memerintahkan murid-murid ke seberang, saudara, mendaluinya, itu Yesus. Saya percaya, saudara, murid-murid juga berpikir ini perintah Yesus. Masa Tuhan tidak melindungi? Masa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita? Masa dia membiarkan? Saudara lihat pada kenyataannya, saudara ya. Pada kenyataannya, ya, mereka beberapa mil jauhnya dari pantai, mereka diombang-ambingkan angin sakal. Saudara, mari kita belajar, saudara sekalian, dari pelajaran ini, dari firman Allah yang kita baca. Walaupun itu perintah Tuhan, sering saya katakan, saudara, banyak orang, ya, beberapa waktu saya mendengar, ada banyak orang mengalami masalah kesulitan, dia mulai berbicara kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi? Bukankah aku sudah memberikan persembahan? Bukankah aku sudah rajin perpuluhan? Bukankah aku sudah rajin berdoa? Tidak pernah terlambat datang beribadah? Kenapa masalahku tidak selesai? Kenapa masalah yang besar itu terjadi? Nah, saudara, kadangkala, saudara, kita sepertinya menuduh Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita. Namun, saudara, kita mesti percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, Tuhan itu sudah berjanji dalam firman-Nya, Dia itu Allah Immanuel, Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia pasti menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Saudara, Dia berfirman di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ya, dan dalam terjemahan Alkitab yang lain mengatakan aku tidak akan pernah menelantarkan engkau, tidak pernah mengabaikan engkau, tidak akan pernah jauh dari engkau. Saudara, kalau Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, apalagi menelantarkan murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, berarti Dia menjamin kehidupan kita, saudara. Jadi mari kita tetap pegang perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Walaupun badai itu terjadi dalam hidup kita, tetap pegang perintah Tuhan. Walaupun masalah datang, tetap pegang apa yang Tuhan katakan. Saudara, terbukti, saudara lihat di ayat 25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, Matius 14 ayat 25. Terbukti apa, saudara? Kalau Yesus itu tidak membiarkan, jam 3 malam, boleh kata ini pagi, saudara ya, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Artinya apa? Walaupun mereka melakukan perintah Tuhan tapi terjadi badai, tetapi ingat, saudara, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tetap
datang kepada murid-muridnya, membuktikan apa yang dia katakan, saudara. Mendahului ke seberang, saudara. Saya percaya mungkin murid-murid juga berpikir, tadi Tuhan yang nyuruh, sekarang kita dapat masalah. Di mana Yesus, saudara? Mungkin dia bertanya-tanya juga. Tuhan Yesus sengaja menjebak kita di tengah laut, di tengah danau ini, supaya kita binasa. Saudara, sekali lagi Tuhan tidak punya niat untuk menjatuhkan apalagi menghancurkan, membuat kita berada dalam masalah dan kesulitan. Semuanya itu sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan tahu, saudara, kalau saudara melihat, belajar dari firman Allah, nanti kita belajar, saudara ya. Dan saudara lihat, gelombang angin sakal itu, saudara, ternyata membuat mereka juga panik. Kadangkala saudara, gelombang pada kehidupan membuat kehidupan rohani kita juga panik, saudara. Kadang membuat kita takut, dan kadangkala badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita mempengaruhi pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara lihat itu ya. Gelombang dan badai kehidupan kadang membuat kita, saudara, panik, kadang ketakutan, kegelisahan, kadang juga sampai mempengaruhi pengenalan kita kepada Tuhan. Yang awalnya percaya kepada Tuhan, ketika masalah datang, di mana Tuhan? Ya, sepertinya Tuhan tidak berkuasa menolong saya. Nah, saudara sekalian, saudara lihat, saudara, di ayat ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, saudara, bayangkan ya, murid yang setiap hari hampir bersama-sama dengan Yesus, hampir setiap saat dia mendengar suara Yesus. Saya percaya dia pasti hafal apa yang dipakai oleh Yesus. Ya, dia tahu kepribadian Yesus, mengenal suaranya, mendengar perkataannya. Tetapi ketika dia panik di dalam ketakutan, saudara lihat, itu hantu. Saudara, kepanikannya, saudara, membuat pengenalannya kepada Tuhan mulai berubah. Saudara, kita melihat bagaimana pengaruh, saudara, gelombang pada kehidupan mempengaruhi pengenalannya kepada Tuhan. Kadang itu bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan yang sedang setia bersekutu dengan Tuhan. Tiba-tiba ada badai kehidupan, maka pengenalannya kepada Tuhan mulai surut, pengenalannya kepada Tuhan mulai berkurang, tidak lagi mempercayakan keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam. Saudara sekalian, perkataan Petrus ini, saudara ya, meragukan Tuhan Yesus berkuasa atas alam. Seperti yang saya katakan, padahal setiap hari Petrus mendengar perkataan Yesus. Padahal dia juga tahu yang memerintahkan dia ke seberang adalah Tuhan Yesus. Saudara, perkataan Yesus, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Saudara, Petrus masih meragukan jaminan Tuhan ketika di dalam kepanikannya. Saudara, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Bukankah ini perkataan jaminan Tuhan kepada murid-murid Tuhan yang pada waktu itu di dalam situasi gelombang? Saudara, ini luar biasa. Sebenarnya kalau kita merenungkan, saudara, ketika kita dalam kesulitan kemudian ada orang datang, "Sudah Pak, tenang saja. Bapak kan tahu saya, mengenal saya, jangan takut." Saudara, kalau yang kita kenal orang yang berkata itu adalah orang yang kaya, orang yang punya harta, punya kekayaan, saudara pasti tenang.
Kalau orang itu ngomong, tenanglah Pak, gak usah takut, tenang saja, ada saya. Saudara, berarti dia berani menjamin kehidupan saudara. Lah yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut, itu Tuhan Yesus. Saudara, betapa kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan sedang menjamin setiap kita murid-muridnya. Saudara, kalau toh kita sedang setia kepada Tuhan, tiba-tiba ada badai kehidupan. Saatnya kita sedang setia beribadah, tekun membaca firman Allah, tekun berdoa, tiba-tiba ada kesulitan, saudara, tetap tenanglah. Tuhan itu menjamin kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya mengalami bencana yang kita merasa tidak mampu, di luar kemampuan kita. Saudara, kita melihat meskipun murid-muridnya termasuk Petrus meragukan Tuhan, saudara, Tuhan itu masih bisa membuktikan, memenuhi kebutuhan, memenuhi permintaan dan permohonan kita. Sebagai bukti Tuhan itu tetap cinta kepada kita. Bukankah kadang-kala kita, saudara ya, bukankah kadang-kala kita meragukan Tuhan, tapi Tuhan masih memberikan kekuatan, memberikan kita masih bisa bekerja, memberikan nafas kehidupan. Saudara, Tuhan itu tetap cinta kepada kita. Tetapi ingat, ini bukan lampu hijau untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Ini bukan lampu hijau untuk kita mengabaikan belas kasihan Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan itu senantiasa memberi kesempatan untuk menyatakan, dia selalu menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Memberi kesempatan untuk kita berubah, menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan saudara lihat, kalau Tuhan yang menyuruh, memerintahkan kita untuk melakukan perkataannya, melakukan firman-Nya, saudara, Tuhan itu bertanggung jawab atas perintah yang diberikannya. Tuhan menyelesaikan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Ketika gelombang itu datang, badai sakal menerpa, saudara, Yesus tidak membiarkan. Dia bertanggung jawab karena dia yang menyuruh ke seberang, mendahulunya. Ketika badai datang, bukan murid-murid yang menyelesaikan, mereka ketakutan, mereka bimbang. Tetapi Yesus menyelesaikannya. Badai itu dibuat tenang dan teduh, sehingga mereka bisa naik perahu kembali. Saudara lihat betapa Tuhan itu bertanggung jawab atas perkataannya, atas firman yang diucapkannya, atas apa yang dia nyatakan kepada kita, dia bertanggung jawab. Saudara, kalau Tuhan perintahkan untuk kita melakukan firman, untuk kita bertindak sesuai dengan firman Allah, Allah bertanggung jawab, saudara. Kalau kita mendapatkan firman yang sulit dan kita berani melakukannya, Tuhan akan bertanggung jawab juga menyelesaikan bersama-sama dengan kita. Saudara lihat, ya, Tuhan tidak membiarkannya. Dia menyelesaikan, menuntaskan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Saudara sekalian, ya kan, kita melihat bagaimana Petrus menjadi satu-satunya orang yang berjalan di atas air. Saudara, ini luar biasa. Ya, berjalan di dalam keajaiban Tuhan, berjalan di dalam kemustahilan, berjalan di dalam ketidakmungkinan atas kehidupan manusia. Saudara, dan karena Tuhan sudah menulis dalam Alkitab, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, ini luar biasa, saudara. Jadi keajaiban-keajaiban itu bisa terjadi atas kehidupan orang yang percaya. Kemuliaan demi kemuliaan bisa terjadi atas kehidupan orang yang percaya. Karena Tuhan menjamin dalam firman-Nya, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan orang yang percaya. Markus 9 ayat 23, saudara ya. Sebab bagi Allah juga tidak ada yang mustahil. Nah, saudara ya,
Markus 9 ayat 23, Lukas 1:37 juga mengatakan demikian, sama saudara ya. Dan saudara melihat juga saudara ya, di dalam firman Allah juga tertulis, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Menurut orang lain yang enggak percaya, bisa itu mustahil. Mustahil Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi bagi orang yang percaya, Petrus sedang percaya akan perkataan Tuhan. Dia beriman atas perkataan Tuhan. Dia berjalan atas beriman kepada apa yang Tuhan katakan. Yesus melangkah sesuai dengan apa yang dia percayai. Datanglah, maka Petrus juga datang di situ saudara, berjalan di atas air. Kita melihat dia berjalan di atas kemustahilan manusia. Keajaiban Tuhan terjadi. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi kita, bagi Allah. Saudara, kita harus berjalan demi iman kepada iman. Kita harus berjalan demi iman kepada perkataan Tuhan, bukan dengan memandang lingkungan sekitar kita, bukan dengan penglihatan. Dan saudara lihat, ketika Petrus berjalan di atas air, kemudian ketika dia merasakan apa yang tiupan angin, saudara, maka dia merasakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, membuat dia jatuh tenggelam. Tetapi kita ada tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, ya, kita mesti belajar dari sini saudara. Ternyata kurang percaya dan kebimbangan itu bisa menenggelamkan kita. Saya ulangi saudara. Ternyata kurang percaya dan kebimbangan bisa menenggelamkan kita, menghancurkan kita, bahkan saudara bisa saudara membunuh setiap kita. Kalau kita tidak percaya, mengalami banyak hal saudara, ya kan? Kita lihat bagaimana Petrus ya tidak terus percaya kepada Tuhan karena melihat tiupan angin, membuat dia takut dan mulai tenggelam. Kapan dia tenggelam? Ketika dia takut. Kapan dia takut? Ketika ada tiupan angin. Saudara, sebenarnya ketika dia fokus, dia terus fokus kepada perkataan Tuhan, terus beriman kepada Tuhan, dia tidak akan pernah tenggelam. Tetapi tiupan angin, sesuatu yang dari luar menimpa hidupnya, saudara, membuat dia ketakutan dan akhirnya tenggelam. Sehingga saudara saya simpulkan, ternyata kurang percaya dan kebimbangan bisa menenggelamkan kita. Saudara, bukankah di saat kita tidak percaya, di saat kita bimbang, Alkitab menulis tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang seperti gelombang air, saudara, ya, dan tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Itu Alkitab tuliskan saudara ya. Oleh sebab itu saudara, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan 7, mari kita baca saudara sebagai ayat dukungannya ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi saudara, ketika kita agak percaya, ketika kita bimbang, dikatakan jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sesuatu berarti apa saja saudara ya, yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Kita tidak layak menerima sesuatu dari Tuhan, bayangkan saudara.
akibat ketidakpercayaan, akibat kebimbangan, menenggelamkan kita, bisa menghancurkan saudara kehidupan kita. Saudara, ini berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan usaha pekerjaan, berhubungan dengan pelayanan. Kalau kita melayani tanpa kepercayaan kepada Tuhan juga hancur. Kalau kita melakukan apa saja, kita bimbang, semuanya juga akan hancur. Tidak ada kepastian, tidak ada kepercayaan, akan hancur. Saudara, mari kita mau belajar meminta dengan iman, memohon dengan iman. Saudara, di Alkitab dalam terjemahan yang lain, asal kamu meminta dengan percaya penuh. Saudara, asal kita minta dengan percaya penuh, bukan setengah percaya. Bukan asal percaya, tapi percaya penuh. Saudara, Tuhan akan mengabulkannya, memberikannya. Saudara, sebagai ayat yang terakhir, saudara, ya, seperti yang saya katakan, Tuhan selalu bertanggung jawab dengan apa yang Ia firmankan atau apa yang Dia katakan. Tuhan menyelesaikan masalah murid-muridnya ketika gelombang badai itu datang dalam kehidupannya. Tuhan tuntaskan dan bereskan badai kehidupan murid-muridnya. Sehingga di ayat yang terakhir, saudara, ayat yang ke-30, ya, ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Saudara, luar biasa. Mereka naik perahu dan angin pun reda. Badai itu sudah tidak ada, badai itu sudah hilang, badai itu tidak akan menerpa lagi murid-muridnya, karena Yesus menyelesaikan, mentuntaskan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Saudara, biarlah pelajaran pada malam hari tentang firman Allah. Mari kita belajar seperti Yesus. Walaupun Dia Tuhan, Dia guru, Dia tetap bersekutu dengan Bapaknya. Saudara, Dia butuh dukungan, butuh support dari Bapaknya. Karena Dia merasa ada banyak halangan di depan. Kan saudara lihat di dalam Alkitab, Yesus berusaha dibunuh, Dia dihancurkan. Saudara, walaupun pada akhirnya memang Dia harus disalib, tetapi Dia bangkit. Saudara, Dia pun ketika mau disalib, saudara, menghadapi salib, Dia berdoa. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama belajar, saudara, memiliki iman yang panjang, supaya kita tidak tenggelam. Belajar percaya penuh kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang dan meragukan apa yang Tuhan katakan. Walaupun saudara, nantinya ada badai kehidupan terjadi, tetaplah percaya, jangan bimbang, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Saya ada satu lagu, saudara, bersamamu Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan. Kita akan punya dari awal, kemudian kita ulangi rap, dan kita akan berdoa. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. oh bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Lewati semua
besar melimpah bagiku. Tuhan, biarlah seperti pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Engkau selalu bersama kami di dalam setiap musim kehidupan. Musim apapun Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kehidupan kami. Malam ini Tuhan, Engkau mengajar kami bahwa kami harus tetap bersekutu, menjalin hubungan intim dengan Engkau, supaya kami mengalami penyertaan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus mengajar kami Tuhan, Dia juga bersekutu dengan Engkau. Dan Tuhan, seringkali kami tidak mempercayai Engkau, seringkali kami meragukan Engkau Tuhan. Dengan perintah-perintah yang Kau berikan kepada kami, dengan penyataan firman-Mu, seringkali kami juga meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, mau belajar terus mempercayai Engkau Tuhan, percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah membuktikan tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah melupakan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya gelombang pada kehidupan tidak akan pernah menenggelamkan kami Tuhan. Tetapi ketidakpercayaan kami, kebimbangan kami, itu yang akan menenggelamkan kami. Ajar kami terus memandang kepada Engkau Tuhan. Ajar kami terus beriman kepada Engkau, memelihara iman kami Tuhan, melalui persekutuan pribadi kami dengan Engkau ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, ajar kami Tuhan terus berada di dekat Engkau, supaya kami tetap kuat, mampu menghadapi segala situasi dan keadaan yang sedang ingin mengacaukan kehidupan kami, mengacaukan keluarga kami, bahkan usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, Engkau bersama kami di dalam setiap musim kehidupan kami Bapa. Seperti murid-murid Tuhan, seperti murid-murid-Mu, mereka bisa naik perahu dan angin pun reda. Kami bisa menikmati kemuliaan-Mu, menikmati mujizat-Mu, karena Engkau yang menjamin kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga menuntaskan, menolong kami, pergumulan kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang dalam pergumulan berat, ada badai kehidupan yang berat, ajar mereka terus mempercayai perkataan-Mu Tuhan. Ajar mereka berani percaya, tidak takut dan bimbang. Tetapi buat kami Tuhan, tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Kalau ada yang sakit, kami lepaskan pemulihan dalam nama Yesus, sembuh oleh karena kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mereka yang dalam kebingungan mendapat jalan keluar yang datang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang singkat ini bersama dengan Engkau. Engkau memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha Tuhan kembali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.